Oke, sekarang kita akan mulai kuliah matematika bisnis. Pertemuan pertama kita akan membahas terkait ini ya, teori himpunan. Ya, kita akan bahas terkait himpunan, operasi pada himpunan, dan beberapa contohnya. Gitu ya. Kita akan mulai dari definisi himpunan. Nah, definisi himpunan itu merupakan koleksi dari objek-objek yang berbeda. Gitu ya, koleksi dari objek-objek yang berbeda. Nah, dari sini, dari definisi ini kita bisa tentukan bahwa himpunan itu anggota. Kita bisa bertanya, bagaimana status keanggotaan dari suatu himpunan atau terkait banyaknya unsur pada himpunan itu. Gitu. Apakah himpunan itu bisa ada isinya atau tidak ada? Berdasarkan definisi kan dikatakan himpunan itu adalah koleksi dari objek yang berbeda. Tidak dikasih syarat apakah unsurnya harus ada minimal 1 atau selanjutnya gitu ya. Jadi himpunan itu bisa tidak punya objek. Nah, himpunan yang tidak punya objek dinotasikan dengan ini. Ya. Himpunan tanpa objek. Himpunan tanpa objek itu notasinya himpunan kosong atau sama saja dengan gini ya. Gitu. Nah, himpunan itu selalu dikasih notasi kurung kurawal gitu ya, contoh. Gitu ya. Misalkan kita punya contoh himpunan, kita namakan A bagi huruf besar, terus kemudian isinya 1 A kuda terus kunci. Nah, ini tidak masalah. Ya karena 1 A kuda dan kunci itu adalah objek-objek yang berbeda. Itu ya, itu contoh dari fungsi. Nah, contoh dari himpunan. Nah, kalau kita punya seperti ini, 1 A, nah ini bukan himpunan. Gitu ya, himpunan bukan. Karena apa? Unsur pada himpunan cuman dibolehkan apa? Unsurnya berbeda semua. Tidak boleh ada yang sama. Karena ini bukan himpunan. Gitu ya. Kalau dikasih revisi isinya cuma 1 dan A, nah ini himpunan. Gitu ya. Jadi himpunan itu adalah kumpulan atau koleksi dari objek-objek yang berbeda. Bisa kosong, isinya bisa. Yaitu tadi ya, namanya himpunan kosong. Notasinya demikian. Nah, yang punya isi contohnya seperti ini. Yang tidak boleh seperti yang di atas ini. Gitu ya. Nah, himpunan itu biasanya juga dideskripsikan. Gitu. Jadi tidak harus kita tulis semua isinya. Contohnya begini. Misalkan himpunannya isinya adalah semua bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4. Nah, itu kalau teman-teman tulis semua kan tidak ada habis-habisnya ya. Berapa banyak bilangan bulat positif. Gitu. Nah, untuk memudahkan, biasanya kita cukup mendeskripsikannya. Caranya kita buat notasi kurung kerawal, baru kita tulis apa? Semua bilangan bulat positif. Nah, ini bisa jadi himpunan. Atau misalkan kalau mau menuliskan mata uang yang ada di Asia Tenggara, kalau kalian tidak hafal ya tinggal tulis saja. Itu ya himpunan semua mata uang di ASEAN. Gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Ini juga boleh. Gitu ya. Atau kalau kalian punya himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau tulis ini misalkan kepanjangan, udah tulis saja himpunan apa? Himpunan bilangan bulat yang kurang dari 11. Gitu ya. Bilangan bulat positif, jangan lupa. Karena kan dimulai dari 1 ya. Bilangan bulat positif kurang dari 11. Bilangan bulat
positif kurang dari 11. Itu bisa dituliskan seperti itu. Itu ya, jadi bisa dideskripsikan isinya, bisa juga kita langsung tuliskan apa saja anggotanya. Itu ya, itu himpunan. Terus kemudian dari contoh himpunan tadi, kita bisa ngelihat, misalkan kita punya himpunan A-nya itu seperti ini gitu ya. Isinya adalah 1, A, B, dan C. Dan kita punya himpunan B, misalkan isinya A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini, gitu ya, anggota unsur-unsur pada himpunan A, itu semuanya ada di B. Itu kan ya, kalau kita lihat, yang pertama, 1 ada di sini. Terus yang kedua, A ada di sini. Terus B ada juga di sini. Terus C ada juga di sini. Berarti artinya apa? Semua anggota himpunan A ada pada himpunan B. Nah, ini dinamakan apa? Nah, ini kita notasikan apa? Kita katakan A itu adalah apa? Himpunan bagian dari B. Tulisnya seperti ini. Bacanya apa? A, himpunan bagian dari B. Itu ya, A himpunan bagian dari B. Begitu. Nah, kalau misalkan kita punya himpunan A seperti ini, A, B, C. Terus kita punya himpunan B, A aksen lah, B aksen, biar beda dengan yang atas ya. Terus kita punya C, B, A. Nah, ini kita lihat kan A dan B sama gitu ya. Karena ingat di satu hal yang perlu kalian ingat bahwa pada himpunan itu tidak memperhatikan urutan. Jadi di sini mau A dulu, B baru C, atau yang di bawahnya C, B, A itu sama saja. Gitu ya, karena di himpunan itu tidak memperhatikan urutan. Berarti apa? Unsur di A semuanya ada di B, tapi unsur di B juga semuanya ada di A. Nah, ini kita katakan apa? Himpunan A aksen itu sama dengan B aksen. Ya, sorry ya, tadi himpunan semua unsur pada A aksen ada di B aksen, dan juga yang di B aksen ada pada A aksen. Nah, ini kita katakan apa? Himpunan A itu sama dengan himpunan B. Gitu ya. Itu jadi gitu. Jadi ada himpunan bagian dan juga ada kesamaan dari dua buah himpunan. Gitu. Nah, dari sini selanjutnya kita akan masuk kepada operasi himpunan. Operasi himpunan. Gitu ya, kita akan bahas beberapa operasi pada himpunan. Pasti teman-teman sudah cukup familiar dengan operasi ini ya. Yang pertama kita bahas operasi irisan. Irisan artinya apa? Kalau kita punya dua himpunan, A dan kita punya himpunan B, nah irisan dari A dengan B, notasinya ini, itu adalah himpunan yang isinya apa? Anggotanya kita namakan X, gitu ya. Dengan apa? Dengan X itu ada, dengan X itu ada di A, dan X ada di A, dan X juga ada di B. Gitu ya, itu artinya irisan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi apa? Irisan himpunan A dan B, kalian cukup mencari apa? Anggota-anggota himpunan yang ada di A dan juga ada di B, yang ada di keduanya. Gitu ya. Kalau secara matematika ditulisnya seperti ini. X dengan apa? X itu anggota A dan X anggota B. Gitu ya. Jadi kalau ditulis secara kalimat gini ya, X dengan apa? X-nya anggota A dan X ada di B. Contoh. Misalkan kita punya himpunan A itu isinya 1, 2, 3, dan A. Terus kita punya himpunan B, misalkan 2, A, B, C. Terus kita punya himpunan C itu 4, B, C. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan A iris B. A iris B artinya apa? Himpunan yang anggotanya apa? Ada di A dan juga ada di B. Berarti apa? Kita cukup cek yang ada di A dan B saja. Yang pertama, 1.
1 ada di A, iya. Ada di B, tidak. Berarti 1 bukan anggota A iris B. Nah, kita cukup lihat yang ada di A dan juga di B. Yang ada di A apa? Dan di B, yang pertama 2, ada di A, ada di B. 3 tidak ya. A juga ada di A dan ada di B. Berarti apa? Kalau B juga tidak ada di A, C juga tidak ada di A. Berarti apa? Kita punya A iris B, berarti hanya isinya 2 dan A. Gitu ya, itu irisan dari A dan B. Bagaimana dengan A di iris C? Berarti apa? Kita lihat ada tidak kesamaan antara himpunan A dan himpunan C, anggotanya. Nah, kita lihat itu ya, unsur di himpunan A, 1, 2, 3, dan A tidak ada di C. Begitu juga dengan unsur di C, yaitu 4, unsur di himpunan C, yaitu 4, B dan C, juga tidak ada di A. Oleh karena itu apa? Tidak ada himpunan bersama. Berarti apa? A iris C adalah himpunan kosong. Atau kita bisa notasikan himpunan kosong. Bagaimana dengan B di iris C? Nah, kalau kita punya B di iris C, gimana? B di iris C artinya kita lihat yang sama gitu ya. Yang pertama 2 tidak ada, A juga tidak ada, B ada. C juga ada. Berarti artinya apa? Irisan B dan C adalah himpunan yang anggotanya B kecil dan C kecil. Nah, ini irisan antara dua buah himpunan. Setelah irisan antara dua buah himpunan, kita masuk operasi yang kedua, yaitu apa? Gabungan. Gabungan antara dua himpunan. Kalau misalkan kita punya himpunan A dan himpunan B, nah himpunan A digabung B itu adalah anggotanya kita bilang X, gitu ya, dengan apa? X itu ada di A atau X ada di X ada di A atau X ada di B. Gitu ya. Jadi ada di A atau artinya apa? Berarti cukup ada di salah satunya saja. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kalau secara matematis tulisnya adalah X dengan apa? X-nya anggota A atau X-nya anggota B. Begitu. Nah, kita masuk ke contoh. Gitu ya, misalkan dengan A-nya kita tulis 1, 2, 3 A. Terus B-nya kita tulis 2, 3, 4 B, C. Terus yang C kita tulis 1, 4 A, C. Gitu. Sekarang kita mau tentukan A digabung B. Nah, A digabung B artinya apa? Ya kita anggota-anggotanya adalah yang ada di A atau ada di B. Atau secara mudahnya apa? Ya tuliskan saja semua anggota A dan B. Tapi ingat, kalau ada yang sama, kita cukup tulis sekali. Contoh, kita tuliskan semua yang ada di A dan B. Yang pertama 1. 1 ada di A kan? Ada di B tidak ada. Berarti kita tulis. Karena apa? Dia anggotanya apa? X dengan X-nya ada di A atau X ada di B. Atau artinya apa? Cukup salah satunya terpenuhi saja. Itu. Misalkan saya bilang, saya makan atau minum. Gitu. Artinya apa? Kalau kalian makan saja, tidak masalah. Atau kalau kalian minum saja, tidak masalah. Gitu ya. Tapi kalau kalian dua-duanya pun tidak masalah. Tapi akan jadi aneh kalau apa? Saya ganti kalimatnya dengan saya makan dan minum. Kalau saya makan dan minum, artinya apa? Kalian makan dan juga minum. Berarti apa? Kalau kalian makan saja, tidak minum, berarti itu salah. Atau kalian minum saja dan tidak makan, itu juga salah. Makanya tadi kalau pada saat irisan, harus ada di dua-duanya. Tapi kalau gabungan, cukup ada di salah satunya saja, sudah kita tuliskan. Contoh, 1, gitu ya. 1 ada di A, ada. Di B tidak ada, tidak apa-apa. Tulis. Gitu ya. 2 ada di A, ada. Ada di B, ada. Oh ya, kita tulis saja. Gitu ya. Ada di A atau di B, berarti ada di dua-duanya pun tidak masalah. Gitu ya.
Terus 3 ada di dua-duanya. Tulis salah satu saja. Karena ingat himpunan cukup satu anggota. 4 ada. Oke. A ada. B ada. C ada. Nah, ini A gabung B. Gitu ya. Terus kalau A digabung C, ya sama lagi. Kita tulis semua. Gitu ya. 1, 1. Terus 2, terus 3, terus 4. Terus ada A, terus ada C. Kalau B gabung C, ya sama juga. Yang pertama mulai dari apa? 1. Gitu ya. Ini terserah, mau dari 2 juga boleh, karena tidak memperhatikan urutan. Ya, 1, terus ada yang di, ini B ada 2, terus ada 3 juga. 4, oh ada di dua-duanya. Tidak apa-apa, tulis. 4A ada, B ada, C ada. Seperti itu. Gitu ya. Ini operasi gabungan. Oke. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Operasi yang ketiga yaitu apa? Operasi komplementer. Nah, sebelum bahas komplementer, kita harus ingat dulu bahwa ketika kita bahas tentang himpunan, artinya kita punya yang namanya himpunan semesta. Atau biasanya kalau atau di buku yang saya kasih dia pakainya apa? U. U itu buat universal. Kalau dulu di sekolah biasanya pakai S untuk apa? Kata semesta. U itu untuk universal. Maksudnya apa? Himpunan semesta itu adalah himpunan dari himpunan yang anggotanya apa? Ya semua yang dibicarakan gitu. Himpunan yang memuat seluruh anggota dari himpunan yang kita bicarakan gitu. Jadi itu himpunan besarnya gitu. Contohnya kalau kita bicara manusia gitu ya, kita bicara orang Indonesia, misalkan himpunan A terus himpunan B itu orang Malaysia, kita bisa buat himpunan semesta apa? Seluruh manusia yang ada di dunia. Gitu. Jadi itu himpunan semesta. Gitu ya. Jadi himpunan semesta itu mencakup semua himpunan yang dibicarakan yang lain. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kenapa perlu komplement ini? Nah, kita akan pakai di sini ini ya, kita pakai U untuk universal supaya sesuai dengan yang ada pada buku. Gitu ya. Oke, sekarang misalkan kita punya himpunan A. Gitu ya. Kita punya himpunan A, kita punya himpunan B, dan kita punya himpunan U. Gitu ya. U ini adalah himpunan universal. Berarti apa? Himpunan ini anggotanya memuat anggota A dan B. Nah, kita punya himpunan A, B, dan U. Nah, yang dinamakan komplement dari A, biasanya notasinya A terus ada C-nya atau A terus ada garisnya. Gitu ya, A bar. Nah, kalau di buku menggunakan notasi bar. Gitu ya. Jadi kita pakai yang ini saja. Nah, A bar itu apa? Komplement dari A adalah anggota-anggota di X apa? Anggota di A di unsur-unsur namakan X dengan apa? X-nya itu tidak ada di A dan X-nya ada di U. Gitu ya. Yang tidak ada di A dan ada di U. Ingat ya. Oke. Itu definisinya. Kita masuk ke contoh. Kita coba ke contoh saja. Gitu ya. Contoh misalkan kita punya himpunan U-nya dulu ya. Universalnya. Misalkan kita punya himpunan universalnya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Terus misalkan kita punya A itu adalah 1, 3, 7, 9. Dan kita punya B-nya itu misalkan 2, 3, 5, 8, 10. Nah, sekarang kita mau tentukan. Tentukan anggota-anggota dari himpunan A komplement. A komplement berarti apa? Himpunan yang anggotanya apa? Tidak ada. Kita namakan X, di mana X-nya apa? Tidak ada di A. Dan X-nya ada di U. Oke. Berarti yang cukup kita cari apa? Yang tidak ada di A. Berarti kalau ada di A komplement tidak? Tidak. Gitu. Kalau gitu yang tidak ada di A ada di mana? Makanya tadi ada di U. U-nya itu himpunan universal. Nah, kalau teman-teman lihat di contoh ini, anggota himpunan A
Dan anggota himpunan B semua termuat di U. Karena U itu adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Yang dibicarakan apa? Ya si A dan si B ini. Gitu. Nah, A komplement berarti apa? Yang pertama kita cek ya. Satu ada di A tidak? Oh, satu ada di A. Oh, di sini syaratnya apa? Satu tidak ada di A. Berarti satu tidak mungkin. Begitu. Karena syaratnya apa? Harus tidak ada di A dan ada di U. Gitu. Berarti kalau sudah ada di A, berarti sudah salah, gitu ya. Misalkan kalian buat persyaratan untuk masuk ke ruang kelas harus makan dan minum. Terus kemudian katakanlah si Doni mau masuk kelas, terus ditanya, udah makan belum? Belum. Oh, berarti jelas Doni tidak boleh masuk kelas. Karena apa? Yang masuk kelas yang sudah makan dan minum. Artinya apa? Sudah dua-duanya. Tidak boleh salah satu saja. Nah, pertanyaannya, satu ini ada di A. Berarti apa? Sudah menyalahi syarat yang pertama. Haruslah apa? Unsur-unsur di A komplement adalah yang tidak ada di A. Berarti satu tidak mungkin. Dua ada di A tidak? Oh, tidak ada. Oke. Ada di U? Ada. Berarti dua. Tiga ada di A. Oke, berarti tidak. Empat ada di A? Tidak. Ada di U? Ada. Oke, 4. 5 sama. Tidak ada di A, tapi ada di U. 6 juga sama. 7, oh 7 ada di A. Oke, batal. Tidak jadi. 8 tidak ada di A. Oke, ada di U. 9 ada di A. Berarti tidak. Terus yang terakhir 10. Tidak ada di A, ada di U. Jadi kayak komplement. Itu ya, kalian cari yang tidak ada di A. Tapi ada di mana? Ada di U. Pertanyaannya, kalau kalian tanya 11 bagaimana? Nah, ingat. 11 itu tidak ada di A memang. Tapi juga tidak ada di U. Jadi gampangnya tinggal apa? Kalau A komplement, tinggal kalian lihat yang di U, gitu ya, tuliskan semua unsur yang di U, kemudian kalian hapus yang ada di A. Jadi kalian bisa tulis A komplement gini. Tulis semua yang ada di U. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Terus hapus yang ada di A. Yang kalau ada di A kita hilangkan. Oke. Yang ada di A apa? 1. Oke, 1 hilang. 2, oke, aman. 3 ada di A. Hapus. 4 nggak ada. Oke. 5 nggak ada. 6 tidak ada. 7, oh 7 ada di A. Hapus. 8, oke, aman. 9 ada di A. Hapus. Inilah anggota A komplement. Gitu ya. Jadi itu adalah definisi dari komplement. Komplement sudah, gabungan sudah, irisan sudah. Sekarang kita masuk kepada operasi pengurangan. Selisih. Gitu ya. Yang keempat tentang selisih. Kalau kita punya himpunan A dan himpunan B, nah yang dinamakan A kurang B. A kurang B itu apa ya? Berarti adalah anggotanya apa? X. Kita namakan X dengan apa? Dengan X-nya ada di A dan X-nya tidak ada di B. Itu definisi pengurangan. A kurang B apa? Unsur-unsur, kalau kita tulis secara matematik ya berarti gini, X dengan apa? X anggota A dan X bukan anggota B. Gitu ya. Itu definisi dari A kurang B. Unsur-unsur X dengan apa? X ada di A dan X-nya tidak ada di B. Contoh, misalkan kita punya, nah ingat ya, setiap kali kita berbicara tentang operasi himpunan, kita harus punya apa? Himpunan universal. Misalkan himpunan U-nya tadi, seperti tadi lagi ya, sampai 10. Kemudian kita punya A-nya misalkan 1, 3, 5. Jadi kita punya B-nya, himpunan B-nya misalkan 1, 2, 3, 4, 6. Gitu. Nah, kita mau kerjakan A kurang B. Berarti apa? Syaratnya A kurang B adalah unsur-unsurnya apa? Ada di A dulu. Yang pertama ada di A, baru yang kedua dan tidak ada di B. Jadi untuk cek unsur-unsur A kurang B apa? Cukup lihat saja unsur-unsur yang ada di A. Oke. A-nya ada apa saja? Oh, 1, 3, 5. Oke. 1 ada di A, iya. Pertanyaannya, 1 tidak ada di B kah? Oh, 1 ada di B. Berarti menyalahi satu syarat. Jadi 1 tidak ada di
A kurang B. Oke, 1 gagal. 3. 3 ada di A, ada. 3 tidak ada di B, oh tidak. 3 ada di B. Berarti gagal juga. Tidak memenuhi syarat yang ini ya. Harusnya apa? Dia ada di A dan tidak ada di B. 5. 5 ada di A, ada. 5 tidak ada di B, iya, tidak ada. Berarti apa? Memenuhi syaratnya. Berarti A kurang B isinya cuma apa? 5. Gitu. Kalau B kurang A bagaimana? Ya, kalau B kurang A tinggal dibalik ya. Kalau B kurang A, ya berarti yang ada di B dan tidak ada di A. Yang ada di B, 1 ada. Kita cukup cek yang ada di B ya. 1 ada. 1 ada di B. 1 tidak ada di A, tidak. 1 ada di A, berarti tidak masuk. 2, oh 2 ada di B. Tidak ada di A, iya tidak ada di A. 2 masuk. 3 ada di B, ada. Tidak ada di A, oh tidak ada di A, berarti tidak masuk. 4 ada di B saja, tidak ada di A, masuk. 6 tidak ada di B, ada di B dan juga tidak ada di A. Nah, ini ya. Jadi ini adalah operasi pengurangan, gitu ya. Jadi A kurang B dan B dikurang A. Jadi itu tadi ya 4 operasi ya. Yang pertama ada operasi irisan, gabungan, terus kemudian ada komplement dan juga ada pengurangan. Gitu.